pasien yang acute heart failure, kita lakukan bedside assessment untuk identifikasi hemodinamik profilnya, dilihat apakah ada kongesti atau tidak. Sebagian besar itu ada kongesti yang kita sebut sebagai wet patient. Hanya 5% yang dry patient. Nah, kemudian setelah identifikasi kongesti, kita lihat perfusinya. Perfusinya adekuat atau tidak. Kalau perfusinya adekuat, berarti dia wet and warm. Ini yang paling sering. Ya. Kemudian dilihat apakah dia tensinya tinggi atau tidak. Kalau tensinya tinggi, kemungkinan vascular type. Jadi hypertension predominant. Atau cardiac type, di mana edema parunya yang dominan. Nah, tidak perlu bingung, dua-duanya terapinya sama, yaitu diuretik dan vasodilator. Ultrafiltration itu menggunakan hemodialisis kalau pada kondisi yang diuretik resisten. Kemudian, bedanya kalau di sini yang vascular type, vasodilator lebih dulu dipilih ya, daripada yang cardiac type lebih milih diuretiknya lebih dulu. Tapi tentu saja dua-duanya akan diberikan. Kemudian kalau pada kondisi perfusi yang tidak adekuat, ya, berarti dia wet and cold. Nah, ini wet and cold ini yang prognosis paling buruk pada pasien. Karena ini terjadi shock kardiogenik. Nah, perlu dilihat apakah systolic blood pressure-nya kurang dari 90 atau tidak. Kalau tensinya kurang dari 90, kita pertimbangkan memberikan inotropik, vasopresor, untuk meningkatkan tekanan darahnya. Setelah tekanan darahnya baik, perfusinya baik, baru kita berikan diuretik untuk mengatasi wetnya. Jadi perfusinya dulu dikoreksi, kemudian kita berikan diuretik setelah perfusinya membaik. Kita pertimbangkan untuk mechanical circulatory support kalau tidak ada respon terhadap medikamentosa. Ya, ini sangat sulit karena di Indonesia sebagian besar belum ada MCS ya. MCF itu cuma MCF itu seperti IABP pada koroner, kemudian left ventricular assist device ya. Tidak ada kita di tempat-tempat yang perifer terutama ya. Kalau misalkan dia systolic blood pressure-nya masih lebih dari 90, kita bisa pertimbangkan untuk berikan vasodilator seperti pada yang WAM, kemudian diuretik, kemudian kalau misalkan dia refraktor, kita bisa berikan inotropik tanpa memberikan vasopresor. Kemudian kalau misalkan dry patient, nah ini yang cukup jarang ya dry patient, kita lihat perfusinya apakah dia baik atau jelek. Kalau dry and warm, nah berarti dia masih compensated, jadi belum decompensated. Cukup obat-obatan gagal jantung yang kronis dilanjutkan dengan mengadjust dosisnya. Kemudian kalau misalkan dia dry, tidak ada kongesti, tapi perfusinya jelek, kita sebut sebagai dry and cold. Kemungkinan besar orang ini adalah hipovolemi. Ya, orang gagal jantung tentu saja masih bisa ada kemungkinan hipovolemi, karena orang gagal jantung bisa intake-nya jelek, bisa muntah-muntah, bisa diare. Ya. Jadi tidak melulu orang gagal jantung itu harus diberikan diuretik. Bisa saja orang gagal jantung itu terjadi hipovolemi. Maka kita beri obatnya adalah cairan. Ya. Cairannya pada gagal jantung kita berikan cairan namanya fluid challenge ya. Kita coba dulu, kita berikan 1/4 liter 250 cc. Diberikan secara bolus cepat dalam waktu 15 menit, dievaluasi. Ada perbaikan nggak hemodinamiknya? Oh, ada perbaikan, heart rate-nya turun, gelisahnya berkurang, tensinya naik. Oh, berarti perfusinya bagus, akralnya kuat, nadinya kuat, berarti dia hipovolemi. Kita lanjutkan fluidnya dengan volume yang lebih banyak. Kalau misalkan dia resisten, kita berikan inotropik. Itu algoritmanya untuk acute heart failure secara umum ya.